Halo sahabat Katolika semua, jumpa lagi di Katolika Channel. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng, diskusi dan sharing tentunya dengan salah satu sahabat kami yang saya juga udah cukup lama nggak ketemu, tapi karena pandemi ini kita akhirnya bisa ketemu secara virtual dan kita mau gali tentang pengalamannya dia selama pandemi ini yang cukup berdampak bagi kehidupannya. Please welcome Maria Nusya. Halo Maria. Halo, Hai Dion, apa kabar? Baik ya. Buat sahabat Katolika semua, Maria ini adalah seorang tour leader dan profesinya ini saat ini kita tahu semua bahwa berdampak secara langsung ya buat kehidupan Maria ya. Boleh diceritakan sedikit profesi tour leader tuh sebenarnya seperti apa dan ngapain aja? Silakan Maria. Kalau kerjaan tour leader itu ya mulai dari awal kita meriksa passport list, terus kemudian cek itinerary atau jadwal perjalanan kita, terus kemudian cek tiket, validity visa dan pasport, terus begitu itu sebelum kita melakukan keberangkatan gitu. Pada saat di jalan, pada saat kita udah on tour ya kita membawa semua tamu-tamu itu untuk melihat destinasi-destinasi wisata yang dikunjungin. Jadi kita menjelaskan objek wisata tersebut, terus kemudian kita juga ya jaga peserta kita juga sih, supaya kan kalau misalnya mereka ada apa-apa atau something happen itu kan menjadi tanggung jawab kita. Jadi memang tugas kita cukup lumayan lumayan tough juga selama di perjalanan, karena keselamatan dari peserta itu adalah gitu, lalu kemudian sampai bisa kembali lagi ke Indonesia dengan selamat gitu. Secara garis besar tugasnya itu melayani tamu-tamu yang ingin melakukan destinasi wisata ya. Betul. Boleh tahu nggak sebelumnya ini kamu ada beberapa tour and travel itu biasanya di mana aja? Biasa sih yang paling sering saya bawa itu yang pertama dari Dwi Daya Tour and Travel, lalu kemudian ada Bayu Buana, ada Panorama, lalu kemudian ada Suddenly Travel dari Surabaya, sama satu lagi itu biasanya bawa A Holiday yang di Jakarta. Jadi majority saya bawa travel itu sih. Yang paling sering tuh ke tujuan wisata mana? Asia, Eropa? Muter sih biasanya antara Australia, Amerika, Eropa, Asia. Jadi muter, nggak ya tergantung request aja dari travelnya dan dari tamunya. Nah sebenarnya ini kamu profesi tour leader ini mulai dari kapan? 7 tahun yang lalu, which is itu 2013. Okay. Ya, 2013 mulai karir sampai dengan 2020 ini. Nah itu awalnya gimana bisa terjun ke industri tour and travel seperti sekarang ini? Pertama kalinya terjun di dunia travel ini juga nggak sengaja sih sebenarnya. Jadi waktu itu dikenalin sama sahabat aku, namanya adalah Korifan. Korifan itu juga senior aku di tour and travel. Jadi kita pernah ada satu project bareng gitu sama dia, dan dia adalah tour leadernya kebetulan. Dan di situ saya berperan sebagai PIC dari project tersebut. Jadi dari situ ya kita saling kerjasama mulai dari sebelum keberangkatan ngerapin data, dokumen dan lain sebagainya, sampai dengan pada saat di perjalanan sampai kembali ke Indonesia gitu. Jadi dia yang ngelihat talentanya aku sih. Jadi kayak oke, kayaknya kamu bisa nih jadi tour leader gitu, mau nggak nyoba untuk jadi tour leader gitu. Kebetulan mau ada project mau ada event, kalau misalnya mau boleh gitu, maksudnya dicoba, jadi bisa kerja bareng gitu. Itu sih awalnya. Nah dari situ, karena memang aku juga suka traveling sih,
Anaknya emang nggak bisa diem, Nggak emang betah dari ya. dulu tuh emang hobinya traveling. Iya, suka banget sama yang Hidupnya di namanya koper traveling, ya. ngeliat. Bener, ya ampun, udah kangen. Koper aja kangen loh sama airport. Jadi ya gitu sih. Akhirnya dikenalin sama Korifan, diajarin sama dia secara operasional dan lain sebagainya. Baru setelah itu akhirnya ya bisa langsung masuk di dunia travel. Oh, berarti ini Gitu. secara edukasinya kamu mulainya itu jadi secara otodidak gitu. Iya, semua secara otodidak sih. Karena memang sebenarnya backgroundku itu bukan dari tour and travel sebenarnya gitu. Jadi memang backgroundku itu dari public relations, komunikasi. I see. Ya agak masuk juga sih, karena kan kalau komunikasi kan masuk kemanapun ya, ke area manapun gitu. Cuman iya cerewet-cerewetnya dipakai, bawel ya public speaking kepake semuanya. Dan Wah, jadi dari mulai saat itu kamu mulai masuk terjun dan sampai 7 tahun ini kamu mulai mencintai dunia travel ini ya. iya, betul Nah, banget. Maria, Benar boleh banget. tahu terakhir bekerja sebagai tour leader itu kapan? Maret awal 2020 Kemana terakhir? ke East Europe. Setelah itu sebenarnya ada schedule-schedule lain ya? Ada sebenarnya sih kayak schedule itu udah ke set itu sampai Oktober sebenarnya, Oktober 2020. Tapi berhubung karena ada pandemi, jadi ya otomatis semuanya di cancel. Jadi semenjak Maret mestinya kamu udah punya plan job sampai Oktober, ini harus tercancel semua ya? Iya, betul. Pernah nggak kamu bawa tour itu sebenarnya ke tempat yang, aduh gue nggak suka nih tempat ini? Ada sih. Apakah karena ada bad experience? Oh enggak, bukan bad experience sih, tapi lebih kayak mungkin habit orang-orangnya kali ya yang membuat kita juga jadinya males untuk balik lagi ke tempat itu gitu. Tapi waktu kayak pertama-tama ngeliat tempat itu, maksudnya ya wow juga sih, maksudnya wah udah bisa sampai di sini juga ya gitu. Tapi begitu ngeliat habit orang-orangnya dan tempatnya juga jadi kayak nggak teratur, tukang suka suka kayak nyelak-nyelak gitu, nggak pernah teratur untuk antri dan lain sebagainya. Terus dia gitu juga jorok, jadi buat kita jadinya kayak oke, gitu. Itu di Asia apa Eropa? Asia gitu. Salah satu negara di Asia yang yaitu yang kayaknya enggak lagi deh gitu ke sana gitu. Tapi once in a while mau ke sana gitu, tapi enggak sering mau ke sana lagi gitu. Oke. Kalau tempat yang kamu merasa ini gue kalau bukan di Indonesia gue pengen nih tinggal di sini. Ada beberapa sih. Yang pertama itu kayak di Australia, sama yang kedua di Amerika. Boleh tahu di negara bagian mana? Kalau Amerika pengennya itu kayak daerah LA gitu. Terus kalau di Australia lebih kayak di Sydney atau Melbourne. Kenapa? Kalau di Melbourne tempatnya tuh asik aja, maksudnya nggak banget gitu. Lebih banyak kayak taman-taman dan lain sebagainya gitu, lebih kayak calm gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak di Sydney, mungkin karena dekat sama saudara juga kali ya. Oh gitu, gitu. ada keluarga yang di sana ya? Ada keluarga di sana, dan sahabat-sahabat aku juga ada di sana. Jadi ya kenapa Sydney ya bisa hanging around-nya sama mereka juga. Gitu. Kalau di LA? Kalau di LA asik aja tempatnya. Terus gitu juga orang-orang di sana menurutku ya kayak welcome gitu sih, orang-orang ramah gitu. Nah terus selama perjalanan kamu udah 7 tahun ini menggeluti profesi sebagai tour leader, kamu merasa ini dunia kamu, ini passion kamu di sini? Yap. Sangat. Karena ya memang karena memang dari dulu memang hobinya adalah memang jalan-jalan dan jalan-jalan, terus dia gitu suka ketemu orang, ngelihat dunia atau tempat baru gitu.
itu memang udah passion. Makanya kenapa tour leader itu adalah that's a dream job for everybody. Jadi itu sih di sana istilahnya kita bisa melihat tempat baru, terus dia gitu ketemu orang-orang baru, fun juga, menyenangkan. Kita bisa mewujudkan impian kita dengan bepergian ke negara-negara yang memang kita impikan gitu loh. Tapi beda nggak sih? Kan kamu sebagai tour leader kan berarti kamu kerja kan? Sama kalau orang tuh benar-benar liburan. Beda, pasti beda. Beda banget memang. Pasti beda. Kayak kita memang nggak menikmatin 100% leisure atau ya merasa liburan atau apa, enggak gitu memang. Tapi kita bisa kayak mendatangi suatu tempat, terus kita bisa tamu-tamu kita itu udah seperti kayak keluarga sendiri, jadinya kayak di situ sih itu bedanya sih. Walaupun kita memang dalam kondisi kerja, tapi ya dengan bertemu tamu-tamu mereka yang juga dekat sama kita, jadinya enjoy aja gitu. Dan sampai saat ini kamu juga belum dapat info kapan mulai kerja lagi ya? Kalau kita sendiri ngelihat, maksudnya banyak banget ya, maksudnya berita-berita dari luar juga gitu. Kalau misalnya kayak dunia pariwisata kayak akan kembali itu kayak sekitar 1-2 tahun lagi untuk normalnya gitu. Memang sih kayak ada beberapa destination yang udah dibuka juga gitu loh. Tapi kembali lagi sih, maksudnya ya pasti juga sedikit kemungkinan untuk orang yang bisa kalau untuk jalan-jalan ke luar negerinya lagi gitu. Gitu. Apalagi kan soalnya sekarang juga tingkat masih tinggi COVID ya? juga lagi tinggi juga kan gitu loh. Jadi pergian yang jauh-jauh seperti itu. Gitu. Jadi ya menurut kabar ya let's say 1-2 tahun ke depan lah baru akan kembali lagi. Nah, kalau bicara masalah pendapatan nih, biasanya kamu tuh dalam satu kali perjalanan gitu, atau mungkin average dalam 1 bulan, kamu tuh biasanya income-nya berapa sih kalau boleh tahu? Nggak usah disebutin angkanya ya, paling ya angkanya 2 digit sih. Jadi itu untuk kita yang hidup mungkin di Jakarta itu udah lebih dari cukup lah ya. Iya, betul. Nah, setelah masa pandemi ini semuanya berubah dan kamu mau nggak mau harus banyak di rumah, apa yang mulai kamu lakukan? Yang pertama sih kalau misalnya kayak ngeliatin setelah pandemi seperti ini, yang saya lakukan sih, yang aku lakukan di rumah, ya sekarang puji Tuhannya, sebelum pandemi malahan, itu aku udah mendapatkan kayak another job sih, like a side job gitu. Jadi dari situ jadi ada kebantu juga sih di situ. Jadi saya lagi fokus untuk another job saya. Yang itu apa tuh pekerjaannya? Sekarang saya lebih kayak ngurusin desain flyers, terus deh gitu video editing, terus deh gitu buat event, virtual event gitu, semacam seperti itu sih yang sekarang saya lakukan. Plus sama social media posting, itu yang saya lakukan sekarang. Jadi ya ada kegiatan lah gitu loh. Nah, itu sebelumnya belum pernah kamu lakukan? Belum. Apalagi selama 7 tahun itu nggak pernah yang namanya megang laptop, nggak pernah desain, nggak pernah video editing. Jadi ini semua di luar imajinasi saya untuk melakukannya. Karena memang nggak pernah kebayang sebelumnya untuk kayak megang laptop lagi. Karena selama ini ya selama 7 tahun kita memang kayak di lapangan aja kan. Jadi nggak pernah megang hal-hal yang seperti ini, barang-barang elektronik ya paling kayak cuman handphone aja gitu.
Dan kalau misalnya operate laptop ataupun kita desain ataupun video editing itu di luar imajinasi, maksudnya di luar nalar kita lah. Nah, jadi kamu belajar hal baru lagi sekarang? Yes, exactly. Haruslah, maksudnya selama kita diberikan talenta sama Tuhan, kenapa nggak kita maksimalkan gitu loh. Jadi ya semua itu hal-hal baru itu bisa kita pelajarin, apalagi kayak desain ataupun kayak video editing ataupun dan lain-lain, itu semua bisa kita pelajarin gitu. Jadi selama kita mau dan ada niat, kenapa enggak gitu, kita pasti bisa. Nah, itu kamu yang cari kerjaan itu atau kamu ditawarin sebenarnya? Nah, itu puji Tuhan banget, kebetulan banget itu ditawarin. Jadi sebenarnya pekerjaan pekerjaan aku yang sekarang ini sebenarnya udah ditawarin dari 1-2 tahun yang lalu sebenarnya. I see. Karena memang sibuk juga dengan pekerjaan aku as a tour leader, itu yang membuat aku jadi nggak kepikiran untuk mencoba hal baru gitu loh. Nah, sekarang setelah Maret awal abis balik dari Europe itu, tawaran itu muncul lagi di saat itu juga gitu, maksudnya untuk sosial media awalnya gitu. Terus jadi gitu, kenapa enggak gitu? Aku pikir ya awalnya kan nggak bakalan kepikiran pandemi ini akan panjang sampai saat ini kan gitu loh. Jadi ya kayak ya udahlah gitu ya, untuk mengisi waktu kekosongan, mengisi waktu sambil nunggu pandemi ini berakhir, kenapa enggak gitu, coba aja gitu. Toh juga istilahnya nggak ada salahnya juga kok gitu untuk mencoba. Jadi ya pas Maret itu ya udah langsung kayak ngambil keputusan pertamanya untuk mengambil job tersebut gitu. Terus itu hanya baru kayak part time aja awalnya gitu. Baru kemudian sekitar di bulan Mei itu baru mulai ada another offering gitu. Jadi mau nggak jadi personal assistant untuk yang ngurusin ini. Jadi semua kayak bagian promotion aku yang handle dan event and everything gitu. Nah, di situ baru mulai bergejolak tuh. Karena udah mulai ditanya, kalau misalnya kamu ngambil job ini, istilahnya kamu ya akan secara full time kerja di sini gitu loh. Nah, di situ terjadi pergulatan sih, makanya pergulatan hebat di hati juga. Dan aku juga sempat dari sahabat aku kebetulan yang jadi teman untuk tukar pikiran, nanyain gitu, maksudnya ya aku juga share sama dia juga kan, gimana menurut dia gitu dan lain sebagainya untuk hal ini, apakah aku harus terima terima ini semua dan lain-lain gitu. Dan ya itu aku juga bawa dalam doa untuk hal ini, karena ya kembali lagi kita juga harus ya untuk menenangkan hati kita juga harus berdoa juga kan gitu. Jadi ya kalau memang ini jalannya Tuhan, ya apa yang aku mau pasti dikasih gitu loh. Jadi pada saat itu aku juga negosiasi nih dalam hal salary dan lain sebagainya gitu kan. Dan itu pun juga nego salary, aku hanya aku bilang kalau misalnya ya apakah bisa sama seperti pendapatan saya pada saat di travel atau enggak gitu loh. Kalau ya aku hanya kayak roughly hanya kasih tahu, oke, pendapatannya berapa. Ditanya, pendapatan kamu berapa gitu selama di travel gitu per month. Jadi aku kasih tahu, oke, salary aku segini ya, roughly, karena memang lumayan sering bawa tour, jadi segini gitu. Terus dia gitu, ya aku juga hanya nyeplos aja, dan ya aku terus bawa dalam doa, ya kalau misalnya memang ini jalannya, ya Tuhan pasti akan menjawab gitu, pasti ada aja gitu. Dan ya ternyata puji Tuhan nggak pakai lama semua segala macam, dia bilang
atasan aku bilang ya udah oke gitu. Jadi dia setuju dengan salary yang aku minta gitu. Puji Tuhannya ya apa yang aku dapetin sekarang ya sama seperti kayak pendapatan aku lagi botur normal gitu. Jadi ya memang ini udah jalannya lah gitu loh. Wow. Gitu. Jadi ternyata Tuhan itu sudah menyediakan apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah timbul dalam hati, semua Tuhan sediakan bagi yang mengasihi Dia. Oh. Nah, Maria, jadi kalau kamu sekarang jadinya full time, nanti apakah kalau travel sudah dibuka, pariwisata sudah mulai jalan, kamu akan balik lagi ke as a tour leader? Untuk itu kita juga masih belum tahu ya, karena kalau misalnya pun baru kayak misalnya pariwisata dibuka nih di Indonesia, there's many tour leaders gitu. Jadi bukan hanya 1-2 orang aja kan tour leader gitu, dan pasti juga orang-orang akan lebih memilih kayak internalnya mereka untuk jalan duluan gitu loh. Sedangkan kita kan freelance juga masih yang kayak ya apa namanya ya nanti dulu gitu kan, jadi masih belum tahu juga sih gitu loh. Karena ya selain itu juga di satu hal kita harus we have to be realistic gitu, maksudnya untuk sekarang ini kalau pada saat nanti industri pariwisata dibuka secara global gitu, apakah orang-orang mau yang kayak grouping lagi kayak dulu atau enggak ya. gitu kan. Benar, karena kan ya pasti mereka juga masih takut juga kan gitu loh untuk yang kumpul rame-rame, mendingan ya kumpul sama keluarga mereka private tour gitu misalnya. Dan kalau misalnya private tour mereka lebih akan prefer untuk berangkat sendiri dibandingkan ikut atau join tour dan lain sebagainya gitu loh. Jadi ya job as a tour leader ya kita masih belum tahu sih ke depannya gimana. Kembali lagi kalau misalnya mungkin aku bisa bawa tour kalau misalnya itu ada request, jadi special request dari tamu yang emang udah benar-benar dekat sama aku gitu, ya mungkin masih bisa gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak yang lain-lain ya kita masih belum tahu kan. Di kerjaan yang sekarang kamu justru malah ditawarin, tidak mencari secara langsung, tapi ini Tuhan udah sediakan buat kamu, dan tentunya kan kita patut bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita kan. Dan related dengan hal itu, kamu bisa sharing ini Bible quotes yang bisa menguatkan kita semua untuk menjalani masa-masa sulit kayak sekarang, masa pandemi. Kalau untuk Bible yang pertama itu dari 1 Petrus bab 5 ayat 7. Di situ disebutkan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara. Sama satu lagi itu adalah dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang akan membawa kemenangan. Itu sih, itu dua quotes yang memang menguatkan aku juga di sini gitu, bahwa jangan takut kitanya gitu, karena kayak waktu masa kebimbangan aku pada saat itu untuk yang kayak untuk terima job ini atau enggak gitu, apakah ini bener ya, bener apa salah ya gitu, itu kan kita bimbang banget kan pada saat itu, dan perasaan itu kacau dan lain sebagainya. Nggak bisa dipungkirin itu masa-masa di bulan Mei itu masa-masa tersulit aku sih. Kenapa? Karena di satu sisi gila travel yang aku suka ya gitu. Ya jadi kayak selama 7 tahun gitu aku udah kerja dengan pekerjaan yang sangat aku suka, yang sangat aku cintai, dan istilahnya aku sudah berada di zona nyaman nih saat itu gitu. Apakah aku harus meninggalkan semuanya gitu? Itu semua sih, itu galau banget, bimbang banget, dan itu maksudnya puji Tuhan ada orang yang ada sahabat aku yang selalu menguatkan aku, yang selalu memberikan
memberikan penguatan juga, dan yaitu aku juga bawa dalam doa dan selalu ingat kayak Tuhan itu nggak akan meninggalkan kita gitu loh. Jadi jangan takut, jangan bimbang, istilahnya apa yang Tuhan itu akan memelihara kita lah. Tuhan nggak akan menelantarkan anak-anaknya yang percaya gitu loh. Amen. Jadi ya kita harus keep in faith sama Tuhan gitu. Dan selalu selalu berserah kepadanya, dan jangan lupa jangan hanya berserah tapi kita doing nothing, tapi kita kita berserah, kita usaha gitu loh. Karena ya cara Tuhan itu kan berbeda-beda ya gitu loh untuk kita anak-anaknya gitu loh. Jadi kalau misalnya pada saat kita meminta kepada Tuhan, terus Tuhan membuka jalan nih, kasih jalan, satu jalan gitu, tapi kita nggak take a chance gitu loh. Maksudnya kita nggak ngambil kesempatan itu, kita diamin aja, ya percuma juga kan gitu loh. Tapi dengan Tuhan itu membuka jalan buat kita, membuka apapun buat kita, itu dengan caranya tuh pasti indah banget gitu loh. Jadi segala sesuatu akan indah menurut Tuhan, karena apa yang kita rencanakan belum tentu indah buat kita, tapi apa yang Tuhan rencanakan itu indah buat kita. Amin. Gitu. Jadi artinya Tuhan itu menyediakan apa yang benar-benar kita butuhkan, bukan kita inginkan kan. Dan juga serahkan segala kekhawatiranmu pada Tuhan. Jadi artinya juga kita itu berserah dengan cara yaitu berdoa, dan Tuhan pasti turun tangan dan campur tangan atas segala permasalahan yang kita sedang hadapi. Dalam kitab suci, nah kamu ada tokoh yang menjadi favorit kamu nggak? Dan siapa yang jadi panutan? Kalau di Bible sih aku terinspirasi dengan cerita Yusuf ya. Cerita Yusuf itu kan yang dia anak yang sangat disayangin kan, karena dia anak terakhir gitu, dan kakak-kakaknya jealous sama dia gitu. Terus akhirnya dia dijual kan, dan sampai dia habis dijual pun dia juga mendapatkan tekanan-tekanan lagi, di penjara dan sebagainya gitu. Dan tapi dia itu yang memaafkan saudaranya, nggak ada dendam, nggak ada kayak marah dan lain sebagainya gitu. Tapi justru dia tetap yang murah hati, penyabar, tetap memaafkan. Terus dia gitu akhirnya dia diangkat Tuhan karena dia memiliki kemampuan untuk kayak baca atau menafsir mimpi kan. Makanya dia menjadi menjadi salah satu orang kepercayaan dari Firaun pada saat itu. Jadi ya itu sih menurut aku kisah Yusuf ini merupakan kisah yang sangat inspiratif, di mana kalau kita sabar, belajar kayak sabar, terus udah gitu murah hati, walaupun udah menjadi seseorang yang sudah diangkat juga nggak yang sombong dan lain sebagainya gitu. Tuhan mencintai kita, dan kita akan diberkati oleh Tuhan luar biasa, dengan sangat luar biasa. Itu sih yang aku pelajarin dari sosok Yusuf. Oh, luar biasa. Tentunya kita belajar banyak juga hari ini dengan Maria, banyak inspirasi baru. Kita perlu buka pikiran kita bahwa perlu belajar hal-hal baru, nggak perlu takut untuk mencoba, dan Tuhan pasti menyertai, dan serahkan segalanya kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya intinya kita jangan takut kita harus keluar dari zona nyaman kita gitu, tapi kita harus berani untuk mengambil langkah yang pasti. Kalau misalnya pun kita harus keluar dari zona nyaman kita, tapi itu demi kebaikan kita, kenapa enggak gitu? Kenapa enggak kita lakukan? Karena kalau kita terus berada di dalam zona nyaman,
ya kita nggak akan berkembang istilahnya, ya akan di situ-situ aja kan. Tapi kalau misalnya kita udah mencoba sesuatu hal yang baru dan ya kita mau berusaha dan kita mau mencoba segala sesuatunya, ya itu semua pasti akan ya kita akan bisa jauh lebih berkembang dan kita bisa melihat sesuatu hal yang baru atau hal-hal baru lainnya. Semoga menginspirasi buat semua untuk kisah-kisah saya untuk sahabat katolika.id. Dan di Katolika ini kita ada challenge nih Maria. Waduh. Apalagi nih? Deg-degan nih. Oh, deg-degan ya. Kita ada challenge dan kita percaya bahwa angka 7 itu adalah angka yang menunjukkan kesempurnaan. Kita minta Maria untuk menyebutkan 7 hal yang paling dirindukan ketika berprofesi sebagai tour leader. Airport udah pasti, suasananya, terus dia gitu crowdnya, keramaiannya, iya crowdnya di sana itu kan gimana gitu ya, terus dia gitu packing baju, itu hal yang dikangenin tuh, packing baju mulai kayak every season itu kan pas pada saat kita trip itu kan pasti ada season-seasonnya kan, mau itu winter, summer, autumn atau itu lagi spring gitu. Jadi itu sih, jadi kayak mix and match baju-baju gitu. Paling suka musim apa? Paling suka spring sih. Spring ya. Iya. Spring karena, di daerah mana? Di Jepang suka. Jepang ya. Springnya bagus juga. Karena kan ada bunga sakura gitu kan. Gitu, terus gitu di negara-negara lain juga oke gitu, karena kan udaranya juga nggak terlalu dingin dan juga nggak terlalu panas kan, jadi enak juga gitu antara spring atau atau autumn gitu. Terus dan pakai baju juga kan nggak perlu yang tebel-tebel banget bawaannya kan, kalau winter itu iya, kalau winter itu kan ya walaupun senang juga winter, tapi ya berat juga bawaannya. Terus apa lagi ya? Yang ketiga itu ketemu tamu-tamu yang pasti. Karena kan orang baru, new characters, terus begitu beda-beda juga challenge-nya untuk gimana kita ngedeketinnya gitu segala macam. Siapa yang kamu nggak nyangka kamu bisa bawa tour, misalkan ketemu siapa gitu? Yang pertama sih dulu pernah aku bawa dari keluarganya Mary Riana. Satu itu waktu ke US, jadi itu satu keluarga bareng-bareng sih, maksudnya rame-rame dengan grup tour yang lain, maunya dengan tamu-tamu tour yang lain, tapi di situ ada Mary Riana di dalamnya. Terus kemudian belakangan ini terakhir ya puji Tuhan dipercaya oleh travel untuk membawa istilahnya VIP dari dari pemerintahan sama salah satu perusahaan tertinggi juga sih, petingginya dari suatu perusahaan semen. Itu merupakan, menurut saya sih merupakan pencapaian tertinggi sih, karena dipercaya untuk membawa VVIP. Ya? Terus kemudian yang keempat itu adalah megang mic. Megang mic. Okay. Dan untuk ngomong di bus gitu kan, bercanda sama tamu-tamu. Terus begitu ya menyapa tamu. Yang kelima, menyapa tamu di bus, karena kan every morning kan kita pasti selalu kayak ngasih ucapan selamat pagi sama tamu-tamu, greetings gitulah, menyapa untuk di malam hari dan lain sebagainya. Terus begitu yang keenam adalah kuliner di suatu negara gitu. Terus di mana yang kamu paling suka?
Semuanya suka sih. Bingung. Nggak ada tempat Karena yang kulinernya kamu merasa gue nggak cocok nih makan di sini. enggak sih, kayaknya so far aman-aman aja sih. Aman ya. Mm-mm. Emang Aman-aman omnivora aja ya. Iya, omnivora. Pemakan segala soalnya. Jadi Iya. ya itu keenam. Terus ketujuh adalah kasih morning call sama apa namanya WhatsApp group. WhatsApp grup tamu itu kan biasanya ini kan kita selalu kayak pada saat kita lagi mau berangkat bawa tour dan lain Yeah. sebagainya kita pasti akan buat WhatsApp group gitu kan sesama peserta. Jadi itu sih keseruan itu sih, mulai dari morning call pagi ya, morning call gitu pada saat di hotel, terus dia gitu tamu-tamu yang menghadapi kesulitan pada saat tiba di hotel gitu segala macam. Jadi itu sih yang dikangenin, ketujuh hal itu. Challenge accepted dan diselesaikan dengan baik. Dikira masih ada lagi challenge-nya. Oke. Thank you so much buat Maria. Selamat Sama-sama. menjalani kehidupan baru yang sekarang mungkin berbeda dibanding 7 tahun belakang. Tapi kita percaya penyertaan Tuhan pasti selalu baru juga bagi kita ya. Amin. Oke, thank you so much Maria. Terima kasih Dion, sudah terima kasih berbagi sahabat inspirasi. Katolika. Terima kasih sama-sama. Kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi setelah pandemi ini berakhir, dan kita juga berdoa semoga vaksin yang sebentar lagi mungkin akan ditemukan bisa mengembalikan kondisi kita seperti sedia kala ya. Amin. Oke, thank you. Sukses juga buat Dion. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sukses buat Dion. Stay safe, stay healthy semuanya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.